Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita boleh sama-sama datang di hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita datang tempat ini dengan rasa haus, dengan rasa keperluan kita, dengan rasa rendah hati kita. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Bahkan kita rindu, kita sama-sama mempersembahkan rasa syukur kita, mempersembahkan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap rasa syukur kita, pujian kita, penyembahan kita boleh menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan hadir di tempat ini, dan saya percaya saat kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan melawan, Tuhan akan bekerja atas setiap kita. Apa yang menjadi kerinduan kita di tahun ini mengalami Tuhan dan hidup berbuah, itu akan terjadi bagi setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Gereja Tuhan semakin mengalami Tuhan dan semakin berbuah. Mari nantikan Tuhan, harapkan Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kita, tubuh roh jiwa kita, untuk kita boleh datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih berikan kesempatan dan kepercayaan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh hidup Tuhan sepanjang hari. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan percayakan atas kami Tuhan. Biarlah kami gunakan Tuhan untuk kami boleh semakin mengalami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, untuk kami boleh semakin Tuhan merubah hidup kami Tuhan, pola pikir kami, karakter kami, sikap kami Tuhan, sehingga setiap kami kehidupan kami Tuhan boleh semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan, Kau limpahkan atas setiap kami Tuhan. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami dibukakan jalan ya Tuhan. Kami ditolong, kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Kami dibela oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan, Engkau Tuhan boleh melihat dan mendengar Tuhan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu bahkan gereja-Mu Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami jemaat-Mu, gereja-Mu rindu Tuhan, untuk boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dan persembahkan ibadah kami Tuhan pagi siang hari ini Tuhan ke dalam tangan Kau. Percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini, kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya Tuhan, menjamah, melawan, memulihkan, memerdekakan Tuhan kehidupan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama datang dengan segenap kerinduan kita. Kita menyatakan Bapa, kami rindu untuk selalu dekat, untuk selalu tinggal melekat di dalam Engkau, selalu terhubung dengan Engkau, pokok kehidupan kami. Ajar kami lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Dan kami mau terus menyembah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu Tuhan. Bapakku rindu
berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Tuhan yang panjang, Tuhan yang lebar, Tuhan yang tinggi dan dalam kasih-Nya yang tidak dapat kita selam. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Kami bersyukur dan kami terus bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2025 yang boleh kami alami, Tuhan. Penyertaan kasih-Mu, Tuhan. Pembelaan pertolongan-Mu luar biasa atas kami jemaat-Mu, gereja-Mu, Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan kami boleh memasuki tahun 2026 ini, Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Engkau. Kami mau terus berjalan dengan Engkau, Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dan kami mau hidup kami berbuah, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan 2026 adalah tahun yang luar biasa bagi kami jemaat dan gereja. Tahun di mana kami mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tahun di mana kami akan hidup berbuah dalam setiap situasi kondisi apapun, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dan persembahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan Kau sepanjang hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang mau lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Mari saya udah Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kasih-Nya begitu panjang dan lebarnya begitu tinggi dan dalamnya. Sungguh memberkati hidup kita, sungguh berlimpah atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan bersama-sama betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2025 yang kasih-Nya tanpa batasan ke setiap kita, dan kita yang percaya bahwa di tahun 2026 kasih Tuhan akan lebih dalam lagi atas hidup kita. Kita bersama-sama dengan pujian ini dengan segenap iman kita percaya kita bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan atas setiap kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan betapa dalamnya kasih setiap kita. Betapa dalamnya besarnya kasih setiap kita. Oh
baru identik dengan harapan yang baru, tapi kita juga harus persiapkan hati dan pikiran yang baru. Firman yang baru harus kita sediakan, karena saya percaya bahwa tahun ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, roh anggur barunya, minyak barunya akan dicurahkan atas setiap kita. Jadi mari kita persiapkan hidup yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru sebagai firman yang baru. Karena kalau kita masih memakai firman yang lama, kantong yang lama, saat anggur baru dan minyak barunya dicurahkan, maka anggur dan minyak itu akan tertumpah. Tetapi saat kita memiliki hati yang baru, firman yang baru, saat Roh Kudusnya, minyak barunya dicurahkan, itu akan tertampung, semuanya sama-sama terpelihara. Jadi mari persiapkan di tahun baru ini hati yang baru, firman yang baru. Karena percayalah, Roh Kudusnya dicurahkan pagi hari ini. Sepanjang tahun ini Roh Kudus dan minyak anggur, minyak sukacita dicurahkan.
Terima kasih ya Tuhan. Seperti tema gereja tahun ini, mengalami Tuhan yang hidup berbuah. Itu tidak akan terjadi kalau kami tidak terhubung dengan pokok anggur yang benar. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu kami dengar Tuhan. Mungkin yang setiap hari kami baca Tuhan firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi dasar bagi setiap kami Tuhan, untuk kami terus semakin mengenal Engkau, melakukan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, mengalami Engkau dan hidup berbuah Tuhan. Sifat kami, karakter kami semakin diubah, sehingga kami boleh semakin memiliki karakter yang seperti Tuhan. Buah-buah Roh Kudus Tuhan ada pada kami. Kasih, pengendalian diri, kesabaran, itu ada pada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, selalu memiliki kerinduan untuk selalu tinggal dekat dan melekat padamu, terhubung dengan pokok anggur yang benar, pokok kehidupan yang benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau mengenalku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Hanya kasih-Mu yang sudah melayani saya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dan hubungkan
Setiap saya mau berhubung denganmu, dalam setiap saya undang sama-sama Bapak dan Ibu Tuhan. Mari datang dalam kepadaku, datang mendengar jadi pada setiap datang firman Engkau, jadi pada setiap ibadah datang, jadi pada setiap bawa kami Inilah kerinduan kami pagi hari ini, Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun ya Tuhan,
isi hatimu, pesanmu Tuhan bagi kami gerejamu, jemaatmu Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah sampaikan antar hambamu Tuhan tempat ini. Dan kami percaya Tuhan apapun yang disampaikan oleh hambamu Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman itu akan mengubah kehidupan kami. Firman itu akan memulihkan kehidupan kami. Firman itu akan membangkitkan kami, mengajar kami, membentuk kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang Tuhan bawa ke tempat ini. Dan kami percaya bahwa mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan Nabi, urapan Rasul Tuhan, penyampaiannya Tuhan penuh kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, kami mau jadikan dasar dalam kehidupan kami untuk kami melangkah di hari-hari yang lain Tuhan, di hari-hari kemudian ya Tuhan. Kami mau pegang firman ini, kami renungkan dan kami lakukan ya Tuhan, sehingga itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan penyampaian kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Suara kecil sekali. Iya, karena suara saya memang kecil, saudara. Mic-nya ikut kecil juga. Maklum ya. Nah, ini benar ini. Ini mic yang canggih, saudara. Tapi belum. Bapak, Ibu, dan saudara, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Walaupun sudah lewat, tapi buat saya belum lewat. Ya, karena baru berapa hari saja, saudara. Saudara, nama saya sudah tidak perlu dikenalkan lagi karena mungkin sebagian besar sudah tahu saya ya. Kenapa saya saudara lama tidak di sini? Karena saya tinggal di Sulawesi. Ya, jadi saya orang Sulawesi, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, saudara, kita akan mencoba dulu baca satu ayat dulu ya untuk pemulaan. Kita akan lihat di dalam Matius, saudara. Matius ayat yang ke-11, pasal 11 ayat 28. Satu ayat saja, saudara. Dikatakan begini, karena satu ayat, saudara baca semua ya, jemaat baca semua. Satu, sudah ketemu? Dua, tiga. Ya, saudara. Ya, saudara, kita sudah melewati tahun 2025 dan kita masuk tahun 2026. Tahukah saudara kenapa saudara bisa melewati? Karena saudara, ada teman saya yang tidak bisa melewati di tahun 2025. Tapi saudara, kalau saudara bisa melewati di tahun ini, tahukah saudara? Itu karena kasih Tuhan buat saudara. Itu kemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan masih punya rencana saudara buat saudara. Bukan semata-mata saudara diberi kesempatan hidup hanya dengan berlalu begitu saja. Tidak, saudara. Karena mujizat yang terbesar, saudara, bukan saudara keluar dari kursi roda. Mujizat terbesar bagi Allah bukan saudara sakit disembuhkan. Mujizat terbesar bagi Allah bukan saudara pelayanan yang hebat, khotbah yang hebat. Bukan itu, saudara. Tapi mujizat yang terbesar, saudara, bagi dia adalah, saudara, ketika Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Itu mujizat yang terbesar bagi Tuhan. Mungkin kita, saudara, bagi manusia mujizat yang terbesar adalah kita disembuhkan dari penyakit. Itu yes, saudara. Kita keluar dari kursi roda, itu yes,
saudara. Tapi itu bukan. Kecilin sedikit gak apa-apa, jangan terlalu besar. Ya, itu mujizat yang terbesar, saudara. Jadi sekali lagi saudara, mujizat yang terbesar bagi Allah ketika saudara, saya, siapapun saudara, mau umurnya tua, umur muda, ketika engkau bisa dipakai oleh Tuhan, itu mujizat terbesar bagi Allah. Saudara-saudara, tadi firman Tuhan saudara sudah kita baca. Marilah saudaraku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, hidup manusia itu pasti letih, lesu, dan berbeban berat. Betul apa betul? Ya. Tahun 2026 saudara yang saudara hadapi bukan tahun-tahun yang biasa. Dunia saudara semakin gelap karena memang dunia ini gelap. Saudara, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Dia, karena Dia akan memberikan kelegaan. Itu berarti saudara, ajakan untuk terhubung dengan Yesus. Ada banyak orang saudara, hidupnya tidak pernah terhubung dengan Dia. Oleh sebab itu saudara, tema kita pagi ini saudara, yaitu senantiasa terhubung dengan Dia, dan saudara mengasihi Yesus dengan mendalam. Jadi ada dua hal yang penting saudara pagi hari ini, yaitu terhubung dengan Dia dan mengasihi Dia. Saya akan coba saudara mencepat waktu. Yang pertama saudara, terhubung dengan Dia. Yesus katakan saudara, ketika saudara letih, saudara lesu, lelah, berbeban berat, saudara, Yesus katakan mari kepadaku saudara, supaya saudara, kenapa Yesus ajak mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa saudara? Karena Yesus memang Dia yang hanya bisa memberi kelegaan saudara. Oleh sebab itu saudara, kita harus terhubung dengan Dia. Tanpa terhubung dengan Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita akan tertekan, hidup kita akan lelah, hidup kita akan lesu. Tapi sekalipun saudara mengalami semua beban berat, letih lesu, kalau saudara terhubung dengan Dia, Yesus akan memberikan kelegaan. Satu kali saudara, ada orang yang kaya yang sukses saudara. Dia hidup happy saja, enjoy, merasa senang. Sampai satu saat saudara, dia ditipu orang, lalu hancur saudara. Uangnya habis. Dan saudara, dia mengalami depresi. Dia berada di rumah sakit. Waktu itu saudara, saya datang. Saya coba berdoa saudara buat dia. Tapi semua berlalu saudara. Beberapa minggu tinggal di rumah sakit, dia meninggal saudara. Saudara, kekayaan saudara tidak menjamin kita. Beban berat saudara tidak menjamin kita untuk kita bisa melaluinya. Tetapi saudara, kalau kita terhubung dengan Dia, percayalah saudara, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Sekalipun saudara kita mengalami
sekalipun saudara kita mengalaminya, mengalami tekanan, mengalami beban berat, tapi kita percaya saudara, Tuhan akan beri jalan keluar buat kita. Asalkan saudara terhubung dengan Dia. Bagaimana saudara cara terhubung dengan Dia? Saudara harus banyak berdoa. Saudara harus banyak membaca firman Tuhan. Karena saudara hanya melalui firman Tuhan saudara terhubung dengan Dia. Hanya melalui doa saudara terhubung dengan Dia. Saudara Daud saudara tahu, ini cerita sekolah minggu sudah diajarkan saudara. Daud itu saudara bukan orang biasa, tapi saudara dia mengalami yang namanya ketakutan, tekanan, ya, karena dikejar-kejar oleh mertuanya saudara, Saul. Dia ingin bunuh Daud. Daud saudara dikejar-kejar, hidupnya tidak senang, hidupnya tidak nyaman, mengalami sebagai tekanan luar biasa. Dia sibuk lari ke sana sini saudara seperti buron. Tetapi saudara tahu kenapa Daud bisa bebas saudara? Karena dia terhubung dengan Tuhan. Karena dia memiliki firman Tuhan, sehingga dia terhubung dengan Tuhan. Saudara mengalami masalah apapun, mungkin di tahun kemarin saudara mengalami luar biasa tekanan saudara. Saudara mengalami keletihan, kelesuan. Di tahun ini saudara percayalah, kalau Daud bisa dibebaskan sekalipun hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam segala hal, saudara juga bisa mengalami jalan keluar seperti Daud. Tetapi saudara, satu hal, saudara harus terhubung dengan Dia. Saudara harus connect dengan Dia. Tanpa firman-Nya, tanpa hubungan doa dengan Dia, percayalah saudara, saudara tidak akan menang saudara. Saudara tidak akan menjadi pemenang. Karena saudara yang dihadapi dunia ini tidak mudah saudara. Karena ada musuh kita yang jahatnya minta ampun, yaitu iblis saudara. Dia ingin menjatuhkan kita. Dia ingin menghancurkan kita. Tetapi saudara percayalah, kalau kita terhubung dengan Dia, ada banyak murid Tuhan di Alkitab yang bisa melewati tantangan, rintangan, karena dia terhubung dengan Yesus. Melalui firman-Nya, melalui doa, melalui renungan firman. Tanpa itu saudara, itu kekuatan kita. Makanya saudara, ada orang banyak mengalami stres berat, bahkan sampai bunuh diri, karena dia tidak terhubung dengan Tuhan. Ada suami istri tidak terhubung dengan Dia. Suami tidurnya madep sana, istri madep ke sana. Yang terhubung pantatnya saudara. Saudara tahu, itu tidak terhubung saudara. Betul apa betul? Di sini nggak ada, di sini nggak ada, sana sini nggak ada. Itu saudara. Kadang-kadang saudara, saya punya teman saudara, suami istri sudah satu kandang satu rumah, katanya nggak bicara. Saya pikir kok bisa ya? Ya kalau beda tempat nggak apa-apa saudara, tetapi ini nggak beda tempat, satu rumah dan ngomong.
Kenapa saudara? Karena tidak terhubung, tidak connect. Jaringannya putus. Makanya saudara tidak aneh saudara. Ketika saudara terhubung dengan Yesus, maka hidup kita akan mengalami kekeringan. Begitu juga suami istri, begitu juga dengan anak. Ketika engkau tidak terhubung suami istri, maka engkau tidak akan mengalami kebahagiaan. Engkau tidak akan mengalami damai sejahtera. Engkau tidak akan nyaman hidup berdua. Saudara bayangkan saudara, kalau suami istri tidak terhubung satu rumah, saudara tahu suaminya lewat sama istrinya lewat itu sama seperti kayak orang lain. Begitu aja, dia lewat sana, kita lewat sini, gak pernah nyapa saudara. Saudara, ada yang mau nyoba? Saya doakan. Percayalah sama saya. Ya itu. Jadi bukan sama Tuhan saja yang terhubung, tapi semua saudara, suami istri, anak, mertua harus terhubung dengan Dia. Itu saudara keinginan Tuhan. Itu keinginan Tuhan, supaya kita terhubung dengan Dia. Saudara tahu kalau kita terhubung dengan Yesus, maka sudah pasti kita akan terhubung dengan siapa saja. Ada saudara sama teman tidak terhubung, sama teman tidak terhubung, makanya wajar kalau ketemu gitu dah. Tengok kanan, tengok kiri, padahal gak ada yang ditengok saudara. Cuma menghindari muka saja. Kenapa saudara? Karena mereka tidak terhubung saudara. Putus sinyalnya. Tapi saudara, kalau engkau terhubung dengan Yesus, maka engkau akan terhubung dengan siapapun saja. Engkau tidak akan pernah punya rasa kecewa. Engkau tidak akan pernah merasakan sakit hati. Engkau tidak akan pernah merasakan beban berat, karena terhubung dengan Dia. Oleh sebab itu saudara, kalau di sini ada, kalau di sini nggak ada nggak apa-apa. Kalau di sini ada, orang Cirebon bilang katakan eng-engan, iya kan? Satu sama teman gak nyapa, saking keselnya, saking sakit hatinya. Mulai sekarang tahun 2026, perbaiki. Karena orang yang terhubung dengan Yesus, hidupnya membuat dampak, hidupnya menjadi berkah. Oke, kita sudah kejar waktu, ya. Sekali lagi saudara, kita akan mengejar waktu yang kedua saudara. Terhubung sudah jelas ya. Saya kalau bawa firman tidak lama-lama saudara, paling 10 menit ditambah aja. Ya tambah aja gak tahu berapa saudara. Tetapi saudara, tentang terhubung kita sudah jelas, kita sudah tahu ya. Saudara, kalau saat ini ada suami istri yang gak terhubung, pulang dari sini saudara, katakan kepada suami, kepada istri, kita harus terhubung, yuk salaman lagi, kis-kisan lagi, ya, rangkul lagi. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan mertua. Ini banyak kayaknya, jangan-jangan banyak ini sama mertua gak cocok. Ya memang kadang-kadang mertua itu cerewet saudara. Ya itu kadang-kadang saudara. Nggak banyak sih. Ya tapi kalaupun ada, kita beresin. Karena kita harus terhubung. Karena orang yang terhubung dengan Yesus harus terhubung dengan sesamanya. Yesus bilang kalau mau datang kepadaku kau ampuni dulu saudara. Ya jadi kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, benar-benar terhubung, maka pasti kita terhubung dengan sesama kita. Yang kedua saudara, tentang kasih. Mengasihi dengan mendalam.
Mengasihi Yesus saudara harus dengan mendalami saudara. Coba kita buka ayatnya dulu di dalam Ulangan saudara. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 saudara sampai dengan ke-7 saja. Saya akan bacakan saudara. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Harusnya engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin, saudara. Mengasihi saudara. Saudara, mengasihi ini satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan juga saudara perintahkan untuk kita semua pada hari ini melalui Mas Budi. Ya kan? Dulu Tuhan berbicara kepada Musa, sampaikan ini kepada bangsa Israel. Tapi pagi ini Tuhan sampaikan melalui siapa? Mas Budi untuk jemaat Kuningan. Saudara mengasihi Tuhan ya dengan segenap saudara. Dengarkanlah ini ya, itu ayat keempat, kita ayat kelima saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap kekuatan kita. Jadi mengasihi Tuhan saudara bukan sekedar cuma mengasihi biasa, tapi dengan kekuatan, segenap hati, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita saudara. Mengasihi Tuhan saudara bukan karena Tuhan ingin dikasihi, bukan itu saudara. Bukan saudara Tuhan merasa kesepian lalu dikasihi, ingin dikasihi seperti manusia. Manusia kesepian ingin dikasihi. Bukan itu saudara. Mengasihi Tuhan saudara artinya saudara mengutamakan Tuhan sepenuhnya dalam seluruh hidup kita. Itu mengasihi Tuhan saudara. Dengan hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, dengan sungguh-sungguh tulus dan taat pada kehendaknya. Jadi saudara mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan ingin dikasihi, karena Tuhan kesepian maka jemaat diajarkan untuk mengasihi, bukan itu. Tapi mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidup kita, melalui pikiran kita, melalui kekuatan kita, melalui semangat kita, dan kita taat melakukan kehendak-Nya saudara. Bukan sekedar perasaan saudara, tapi melainkan melalui tindakan yang nyata. Dikatakan begini saudara, dan firman Tuhan katakan begini, saudara dengar baik-baik. Kata Tuhan, kalau kau mengasihi aku, bisakah kau mengasihi saudaramu? Tuhan katakan, aku tidak kelihatan kau bisa mengasihi aku dengan luar biasa. Tapi kalau saudaramu yang kelihatan kau tidak bisa mengasihi, itu artinya kau tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Yang kelihatan saja tidak dikasihi. Tahukah saudara, ada anak-anak sekarang
dibiarkan main game. Kalau anaknya sudah amburadul, lalu kita katakan, anakku aku kasih, udah telat saudara. Kita harus mencoba saudara, mengasihi anak-anak itu dengan tindakan yang nyata. Mengasihi Tuhan juga dengan tindakan yang nyata saudara. Kita mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tahun ini saudara, saudara harus lakukan itu. Karena bukan sekedar perasaan, melainkan melalui tindakan yang nyata. Karena setiap orang percaya dipanggil saudara, bukan untuk cuma mengenal Kristus. Dipanggil bukan untuk mengenal Yesus. Tapi saudara tahukah, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam Dia dan berbuah di dalam Dia. Jadi saudara, kita ini dipanggil bukan karena kita cuma mengenal Kristus, tetapi kita dipanggil untuk mengenal Dia. Bukan cuma itu saudara, tetapi saudara, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam Dia dan berbuah di dalam Dia. Namun saudara, di tengah-tengah dunia ini yang banyak goncangan, banyak godaan, banyak tekanan, saudara, bagaimana saudara kita bertumbuh ke arah yang benar dan tetap kuat di dalam iman? Itu saudara, kita harus terhubung dengan Yesus saudara. Tanpa itu kita tidak mungkin kuat menghadapi dunia ini. Saudara, ada titik satu saat, sekalipun kau punya uang banyak, sekalipun kau orang yang hebat, tapi satu saat ada titik kekosongan. Ada titik saudara di mana kita butuh sesuatu, yaitu Yesus. Saya pernah menjumpai orang yang sukses saudara, toko emas. Tahu saudara toko emas? Kalau nggak tahu saya nggak bicara, nggak dilanjuti. Siapa yang tahu toko emas? Walaupun saudara saudara tidak punya toko emas, tapi saudara tahu kan toko emas? Ini orang yang hebat saudara, emasnya banyak. Kalau saudara punya emas 1 gram, dia 1 kilo. Tapi saudara, satu saat dia konseling sama saya, dia merasa kosong. Jadi saudara, sekalipun uang banyak saudara, sekalipun hebat, sekalipun kau punya kedudukan yang luar biasa, tetapi saudara, satu titik saudara, kita akan merasa kekosongan. Kita akan merindukan siapa? Yesus. Itu sebabnya saudara, jangan anggap orang kaya itu hebat, orang kaya itu nyaman. Tidak saudara, memang benar, karena dia banyak duit nyaman, tapi titik tertentu dia pun merasa kekosongan. Dia butuh yang namanya Tuhan. Satu kali saudara, ada seorang bapak ditanyain, apakah percaya Tuhan? Ini orang kaya juga. Saya ceritakan orang kaya. Kalau ada orang kaya di sini jangan tersinggung, karena saya tidak menceritakan orang kaya di tempat ini. Ya, saya menceritakan orang kaya di tempat lain. Saudara, satu kali saudara saya tanya sama dia, apakah percaya Tuhan? Kalau percaya Tuhan, kenapa tidak ke gereja? Lalu saudara jawabannya apa? Orang kaya ini kalau jawab seenaknya saudara ya, karena dia mengandalkan uangnya.
Ada di sini yang uangnya banyak? Kalau nggak ada saya kasih besok-besok. Jangan sekarang, saudara. Karena sekarang saya tidak bawa apa-apa. Ya. Nah satu kali saudara si ini jawabnya begini, saudara. Aku tidak selera sama Tuhan. Bayangkan saudara. Saya bilang, Tuhan itu bukan makanan. Tuhan itu yang menciptakan Kau makanan boleh tidak selera. Tetapi ini Tuhanku. Sekalipun banyak uang, saya katakan satu saat uang tidak berlaku untuk dan pasti cari Tuhan. Betul saudara. Gak lewat 1 bulan saudara, orang sehat, gagah, gak sakit saudara. Tiba-tiba perkataannya memburu dia. Ingat baik-baik saudara. Saya dapat satu pelajaran hikmat dari Tuhan. Ketika engkau berbicara tentang negatif, setan tangkap saudara. Iblis tangkap dan akan kejar terus itu. Sampai betul-betul punah. Kira-kira belum sebulan saudara dia stroke sebelah. Stroke sebelah. Dia bawa rumah sakit darurat dulu di Cirebon dan dia berangkat ke Jakarta. Dibor saudara di kepalanya. Ada yang mau dibor kepalanya? Enak kok. Enak betul enak. Tapi saya nggak mau. Ya saudara, saya diminta untuk datang. Ini udah jam berapa bu? Masih ada? Berapa menit? 10 menit. Saya kalau nggak bisa 10 menit bu. 10 jam. Saudara siap 10 jam? Oh siap bu, itu cuma siap. Masa ibu gak siap? Oke? Nah saudara, lalu saya pergi ke Jakarta. Ketika saya datang, saudara, dia nangis, saudara. Saya pikir kenapa? Saya ini bukan pacaran ya. Kok nangis? Wah nangis. Jadi-jadinya. Anaknya ngelarang saudara, papa jangan nangis. Saya bilang larang juga. Biarkan dia menangis. Kenapa saudara dia menangis? Ingat akan perkataannya. Ingat akan kekasihnya. Nah kekasihnya siapa? Uang. Ingat. Nangis. Sudah selesai baru saya ngomong saudara. Sekarang saya mau berdoa buat dan berdoa ya. Berdoa minta ampun kepada Tuhan karena mengatakan itu menyakitkan hati Tuhan. Lalu saudara singkat cerita, dia diberi waktu 1 tahun. Sebetulnya tidak diberi waktu, tapi karena anak-anaknya semua tidak siap, saudara. Dia katakan, Pak Budi, saya tidak siap. Papa meninggal. Saya bilang, saya bukan Tuhan. Engkau kumpulkan saudara-saudaramu bersekutu, minta kepada Tuhan perpanjangan waktu. Lalu saudara, Tuhan beri waktu 1 tahun. Ketika 1 tahun lewat saudara, ketika 1 tahun dia mengalami bersama Yesus. Dan puji Tuhan, ketika dia meninggal, dia sudah mengenal Yesus. Saudara tahu uang segitu banyaknya ditinggal, saya gak dapat bagian. Coba bayangkan saudara. Nah itu saudara, hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Jangan sembarangan ngomong di hadapan Tuhan karena bisa dikejar oleh iblis saudara.
Ya namanya pendeta kan biasa saudara. Dapetnya yang gak enak terus. Betul apa betul jemaat? Ya, nanti jemaat tuh nggak sayang sama pendeta. Ya, kalau sayang kan kalau satu orang 100.000, ini jemaat berapa ini? 30, 40 kan setiap minggu lumayan. Ini bukan anjuran ya, ini paksaan. Gak apa-apa. Ya karena saya bukan pendetanya saudara. Nah, saudara jadi begitu saudara. Hati-hati. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita ingin mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, kita harus terhubung dengan Dia. Karena saudara, mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu adalah saudara dua perintah yang tidak bisa diputuskan. Itu dua perintah yang menjadi satu paket saudara. Kalau saudara mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama, itu berarti saudara tidak mengasihi Allah. Jadi pulang dari sini saudara, kalau saudara luka dengan tetangga saudara, dengan seiman siapapun, bereskan saudara. Kalau saudara mengasihi Allah tanpa mengasihi manusia sesamanya, tidak akan bisa saudara. Karena dua hal ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ketika kita terhubung dengan Allah saudara terus menerus sampai mendalam, maka saudara kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama manusia akan semakin dalam saudara. Dan hidup kita semakin berbuah. Ada orang yang mengasihi Allah tidak bisa berbuah, tidak mungkin saudara. Berarti saudara belum terhubung dengan Dia secara sungguh-sungguh. Ya, jadi mengasihi Allah, mengasihi sama manusia itu satu paket, jangan dipisahkan. Saudara harus berusaha untuk mengasihi Dia. Saudara, ketika kita saudara benar-benar mengasihi Allah terus menerus sampai mendalam, maka saudara kasih kita kepada Allah akan semakin dalam dan hidup kita akan semakin berubah. Apanya saudara yang berubah? Wajah kita tidak berubah, istri kita tidak berubah, suami kita tidak berubah, anak kita tidak berubah. Yang berubah saudara adalah hidup kita, pandangan kita. Itu yang harus berubah. Makanya saudara di tahun ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, berubah hidup kita, cara pandang kita, dan kita akan memberi dampak di dalam kehidupan kita untuk kemuliaannya. Karena saudara, kedewasaan rohani tidak ditentukan saudara. Sekali lagi saudara, ini terakhir saudara. Kedewasaan rohani saudara tidak ditentukan saudara banyak pelayanan. Kedewasaan rohani saudara tidak ditentukan saudara banyaknya ibadah. Tidak saudara. Tetapi kedewasaan rohani kita ditentukan oleh saudara apa? Perubahan hidup kita yang membawa dampak untuk kemuliaannya. Tapi berarti saudara tidak mau ke gereja, tidak juga saudara. Ya, tapi itu kedewasaan rohani kita. Kedewasaan rohani kita jangan cuma rajin ke gereja, rajin ke pelayanan, tetapi saudara tidak membuat dampak dalam kehidupan kita, tidak memberi buah dalam kehidupan kita untuk kemuliaannya. Karena ada banyak di sana bukan di sini menjadi batu sandungan saudara.
Sampai orang kadang-kadang saudara tidak mau ke gereja, alasannya apa? Saya kecewa. Sama siapa? Ya udahlah, rahasia, saya nggak mau buka. Contohnya saudara, perubahan hidup. Saya kasih contoh, ini terakhir saudara. Ya terakhir terus aja, sudah nggak apa-apa. Rasul Paulus saudara. Rasul Paulus ini saudara tahu kisahnya. Di sekolah minggu sudah disampaikan saudara. Rasul Paulus ini saudara dulu jahat saudara. Orang percaya ini dibunuhin saudara. Tapi saudara, ketika dia terhubung dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yang dulu jahat jadi baik, tidak jahat lagi. Kalau di sini ada yang jahat, oh enggak, di sini enggak ada. Saya salah saudara. Di luar sana jadilah baik. Itu perubahan hidup. Saudara, Rasul Paulus dulu tidak mengasihi Yesus saudara. Tapi saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dia mengasihi Yesus luar biasa. Saya juga tidak ada apa-apanya seperti Paulus. Dia mengasihi begitu luar biasa. Dia mengasihi begitu hebatnya saudara. Yang ketiga saudara, dia mengasihi siapa? Sesamanya. Ketika Rasul Paulus terhubung dengan Yesus, dia mengasihi sesamanya. Dia mengasihi jemaat-jemaatnya saudara. Bahkan dia korbankan uangnya untuk memelihara jemaat-jemaatnya. Itulah orang yang terhubung dengan Tuhan, mengasihi dan berbuah. Itulah saudara kedewasaan rohani. Ada banyak orang yang mengasihi Allah karena, ada yang tahu? Ada banyak orang mengasihi Allah karena, ada yang tahu? Saya bawa hadiah. Kalau ada yang tahu, puji Tuhan, gak ada yang tahu. Hadiahku putus. Ada banyak orang mengasihi Allah karena aduh, cuma di sini ibu dengar, karena berkatnya katanya. Nah ini saudara, saya diberkati dulu. Contohnya begini saudara. Kenapa kamu saudara? Kok gak dibaptis sudah lama? Dia bilang begini. Aku dibaptis nanti. Aku belum baik. Aku masih berdosa. Sampai kapan saudara? Sama. Kamu kenapa gak ke gereja? Kenapa gak Tuhan? Hidupku begini. Tuhan gak berkati saya. Itu saudara, ketika kita ikut Tuhan, mengasihi Tuhan karena berkatnya, bukan dengan hati yang tulus. Tapi kita percaya jemaat ini tidak seperti itu. Jemaat ini saya percaya mengasihi Tuhan bukan karena berkat. Amin. Mengasihi Tuhan karena hati yang tulus. Pada saudara, keinginan Tuhan agar seluruh hidup kita, pemikiran kita, keinginan kita tunjukkan kepadanya. Oleh sebab itu saudara, biarlah hidup kita selalu terhubung dengan Allah melalui doa dan merenungkan firman-Nya, supaya hidup kita dapat mengasihi Allah, dapat mengasihi manusia sesamanya, dan juga dapat memberi dampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang terakhir saudara. Ada lagi satu ayat, tapi nggak usah lah ya, saya bisa dimarahin sama Ibu Gembala saudara. Jadi saya bilang terakhir, benar-benar terakhir.
Oke, nah sekarang saudara kita akan berdoa, kita bangkit berdiri. Saudara kita akan berdoa. Kalau saudara belum terhubung dengan Tuhan, mari saudara kita katakan pagi hari ini, Tuhan aku mau terhubung dengan Engkau. Nah kedua saudara, Tuhan kau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Dan ketiga Tuhan, aku mau berdoa dengan Engkau. Orang mata gaya sih. Haleluya, Jesus. Saudara tutup mata saudara. Saya beri kesempatan kepada saudara untuk saudara berdoa, naikkan saudara doa saudara. Dan saya panggil Ibu Lina untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian, ku terhubung dengannya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Benar Tuhan, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Benar Yesus, tak bisa terlepas. Kita bisa lepas. Yes, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Yes Tuhan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, yes Tuhan, selalu menyertai hatiku. Buka hatimu saat ini. Biarkan Roh-Nya bekerja atasmu saat ini. Dia ada di sini.
Dia siap di dalam rohmu. Dia mengasihimu. Allah mengasihimu. Iratakaya shikara batakasa. Iratakaya shikara batakara bashi. Iratakaya shikara batakasa. Allah berkata, di manakah hatimu saat ini? Di manakah hatimu saat ini? Banyak di antara saudara-saudara yang kita terhubung dengannya. Biarlah pagi ini kita mau terhubung dengannya. Uriana takana ya shikira rabatakana ya shara. Uriana kana ya shikira radakana ya shikira rabadara badara badara baya shikira badara badara baya shara. Irada kana ya shikira badara badara baya shikira badara 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 baya shara ya sana Yesus. Oh Yesus ya Allah katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lelah dan berbeban berat. Saat ini tempat ini engkau mengalami keletihan, engkau mengalami beban, engkau mengalami banyak masalah di dalam kehidupanmu. Allah katakan, mari datang kepadanya. Uri dikesekira pada kata-kata Sikira da 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 Sikira da 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 Ida da 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 Ore kama ya sende na tori kia sankera batina na toko ya sikira batina na kaisa kada Ore gana kia ramaya sikina na takuria na batina kaya sikina na takuria na kaya sikina na kada Inna rabatakana takana kana takana kaya ratakana kana Kira batakana takana kana Kira takana takana kana Tinggalkan masa lalumu, hiduplah apa yang ada di depanmu. Jangan lihat ke belakang, tetapi pandanglah ke depan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Melangkahlah bersama
Tuhan gantikan kurapatakan dengan sukacita yang melimpah di dalam kehidupanmu. Waradakina rabasyikila bidekala batakana batakana bayasyikila dadadadadadadada. Kira badara basyikila badara basyikila dadadadadadada. Kuradakana takashikila batakana. Sekira batakana. Dari tempat ini kurapatakan akan mengalir kurapatakan aliran-aliran kurapatakan air yang hidup kurapatakan sekira patakan dari tempat ini kurapatakan akan banyak kurapatakan menuai jiwa-jiwa kurapatakan sekira patakan ya sekira patakan kira patakan dari tempat ini kurapatakan Allah akan pakai kurapatakan setiap kurapatakan hati kurapatakan yang benar-benar kurapatakan yang sungguh-sungguh kurapatakan mau kurapatakan melayani dan dibentuk oleh Tuhan. Kurapashikira batakara bashikira takana takashikira kira batakana takana sekira batakana dari tempat ini kurapatakan sekira batakana kira batakana terang akan bercahaya kurapatakan menyinari sekeliling tempat ini kurapatakan depan belakang kurapatakan depan kurapatakan sekira takanaga bila takura tekanaga sekita dapat tekanaga sakara takanaga sukri arata mereka sekira takuria takanaga sekira batakanaga sorry dena takira batakanaga sekira takanaga sekira batakanaga sekira takanaga dari tempat ini kurapatakan terobosan besar kurapatakan terobosan ilahi kurapatakan akan terjadi kurapata sekira takada ya syika yoni kinara patakira takwa syukira pataka syikara taka sinara takana kaya syikara. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak, kembali kami bersyukur kepadamu Bapak untuk lawatan, untuk jamaah Tuhan, untuk setiap firman Tuhan yang sudah Kau nyatakan di tempat ini Bapak. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang siap untuk melayani-Mu Bapak. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini siap Tuhan untuk menerima tugas yang daripada-Mu Bapak. Tugas ilahi Tuhan Kau berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan, untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Berkati Bapa kehidupan rumah tangganya, kehidupan anak cucunya Tuhan. Kau berkati Tuhan, dan menantunya itu Kau berkati. Terima kasih Bapak untuk segala yang terbaik yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan kembali, kita bersyukur kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di akhir ibadah kami kembali datang kepada Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Amin. Terlebih dalam ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan jamahan dan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan seluruh kehidupan kami. Kami mau senantiasa terhubung dengan Tuhan, dan kami mau mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Bapa, terhubung dengan Engkau tidak bisa terlepas dengan doa-doa kami kepadamu, dengan pembacaan firman Tuhan kami kepadamu Tuhan. Karena di sanalah kami akan membangun
kami, terjalin hubungan kami dengan Engkau. Mari Bapa mengalami Engkau di tahun 2026 ini Bapa. Benar-benar kami boleh Tuhan hidup berbuah karena kami mengalami Tuhan, dan kami membangun relasi kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Budi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hidupnya lebih lagi, istri dan anak, cucu menantunya, dan usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Lewat semua berkat yang Kau berikan atas kehidupannya, mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang Tuhan izinkan untuk boleh membawa sebagian milik yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepadamu, dan berkatilah Tuhan apa yang sudah kami kembalikan kepadamu dengan berkat yang berkelimpahan, seperti bagaimana Engkau memberkati Abraham, bagaimana Engkau memberkati Yakub, bagaimana Engkau memberkati Ishak. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta, tapi kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkatilah Tuhan, dan bawa setiap kami, bawa setiap umat-Mu untuk mengenal Tuhan, untuk mengalami rasa takut dan hormat akan Tuhan. Dari sanalah Tuhan berkat Allah akan tercurah Tuhan, di mana kami boleh hidup melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah perlindungan, penjagaan, kasih dan berkat Tuhan dicurahkan atas seluruh kehidupan kami. Semua kami pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau Bapa yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau Allah yang memberkati setiap kami yang kekurangan. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, permasalahan Tuhan. Kami akan menang bersama-sama dengan Tuhan. 1 minggu ke depan Engkau Allah menyatakan diri-Mu dan menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu atas kami. Kami akan aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada mara bahaya sekecil apapun. Kami akan mengalami hal-hal yang baik yang daripada Tuhan, karena Engkau menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Engkau menjauhkan itu dari kami, dan Engkau membuat kami aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.